Internal KPK bertubi-tubi diterpa kasus, mulai dari dugaan pungli di rutan KPK hingga kasus dugaan pemotongan uang perjalanan dinas. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menilai hal ini imbas revisi Undang-Undang KPK. Integritas pegawai KPK tengah disorot publik setelah pimpinannya bergantian dilaporkan karena dugaan pelanggaran etik. Kini muncul rentetan kasus di tubuh KPK yang diduga melibatkan pegawainya. Terbaru, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harifa mengungkapkan kasus dugaan pemotongan uang perjalanan dinas dengan kerugian negara ditaksir mencapai 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK juga mengungkap adanya dugaan pungutan liar 4 miliar rupiah di rumah tahanan KPK. Terkait dugaan pungli di rutan, KPK saat ini telah memeriksa 15 pegawainya. Pungutan yang dilakukan terhadap siapa? Terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam 1 tahun, periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, itu sejumlah 4M. Aktivis anti korupsi Todung Mulya Lubis prihatin terkait rentetan kasus di tubuh KPK. Kerap dilibatkan dalam panitia seleksi calon pimpinan KPK, Todung menyebut tidak pernah melihat KPK terdegradasi seperti ini sebelumnya. Saya sebagai pengamat KPK dan terlibat dalam banyak pansel KPK, saya baru sekali ini mendengar dan melihat betapa demoralisasi dalam tubuh KPK. Demoralisasi dan degradasi KPK itu terjadi dalam bentuk yang sangat dahsyat. Gitu. Sebelumnya saya tidak melihat KPK terdegradasi seperti ini. Nah saya pribadi dulu pernah jadi ketua Transparency International dan kita melihat KPK sebagai showcase, gitu, sebagai model. Dia adalah pulau integritas, di mana tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada pelanggaran etika. Tapi sekarang ini kita banyak sekali mendengar kasus pelanggaran etika dan kasus korupsi dalam tubuh KPK. Nah ini menunjukkan bahwa KPK tidak bisa sebagai pulau integritas. Sementara mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyatakan tidak terkejut dengan situasi KPK saat ini. Saud menyebut bencana di tubuh KPK ini sudah diperkirakan ketika revisi UU KPK mulai diterapkan. Disaster ini sebenarnya udah kita perkirakan kan? Diperkirakan ya, bakal terjadi disaster. Yes. Buat saya nggak ada yang aneh di sini. Nggak ada yang aneh? Nggak ada, buat saya nggak ada yang aneh. Karena 26 poin kelemahan ketika Undang-Undang KPK baru itu kita udah nyebutkan. Di antaranya mereka tidak independen, di antaranya mereka akan politicking, di antaranya mereka akan lemah dalam values. Terkait dugaan pungli di rutan KPK, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut tidak terjadi tiba-tiba di bawah kepemimpinan Firly Bahuri. Gufron menegaskan pungli di rutan KPK diduga telah terjadi sejak tahun 2018. Jadi sesungguhnya dugaan-dugaan seperti itu di pengawas internal sejak 2018 akhir itu sudah menemukan indikasi-indikasi seperti itu. Jadi mari kita bicara perspektif secara ke depan, kita tidak saling kemudian menyalahkan. Ini bukan soal tiba-tiba ini. Ini yang kemudian oleh KPK berdasarkan keberadaan Dewas, ini semua kemudian bisa terungkap, bukan tiba-tiba. Sebelumnya ada kasus-kasus pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK. Pertengahan bulan Juni 2023, Dewan Pengawas KPK mengumumkan hasil penelusuran atas laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
Dewas KPK memutuskan melanjutkan laporan atas Johanis Tanak ke sidang etik menyusul temuan komunikasi Tanak dengan pelaksana harian Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Idris Sihite, pihak yang berperkara dengan KPK. Sementara itu, Dewas KPK memutuskan menghentikan laporan atas Firly Bahuri terkait kebocoran hasil penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM karena tidak cukup bukti. Tim Liputan, Kompas TV. KPK terus diterpa kasus oleh ulah oknum dari dalam lembaga anti rasuah itu. Benarkah integritas KPK tergerus? Kita akan berbincang dengan mantan Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasi. Kami juga sudah berupaya untuk mengundang pihak KPK, tapi belum mengonfirmasi hingga saat ini. Bu Yenti, selamat malam. Selamat malam. Bu Yenti, kalau lihat akhir-akhir ini kita prihatin, KPK terus mengalami kasus secara internal. Sebut saja mulai dari pungli, dugaan pungli rutan KPK, hingga dugaan pemotongan uang perjalanan dinas. Apa yang Bu Yenti lihat salah yang terjadi? Ya, sebetulnya kan masalah internal KPK itu juga bukan masalah sekarang saja ya. Ini bukti waktu kita melakukan wawancara ketika pansel KPK yang lalu, itu memang kita tanya bagaimana untuk memperbaiki keadaan internal. Di internalnya waktu itu juga sudah ada masalah. Nah sekarang masalahnya adalah masalahnya semakin parah gitu kan. Sampai dengan adanya temuan Dewas ya. Temuan Dewas tanpa ada pengaduan. Sepertinya juga iya ya. Artinya gini. Kan waktu itu kalau nggak salah temuan Dewas yang ada masalah di lapas itu kan berkaitan dengan adanya kesusilaan justru ya. Ada awal semuanya dari sana. Iya, ya itu kan nggak mungkin kalau dia nggak lapor gitu ya. Artinya nggak lapor. Apa sih namanya temuan itu apa gitu? Temuan Dewas itu maksudnya bagaimana? Apakah Dewas punya CCTV lihat sendiri atau bagaimana gitu kan? Ini juga harus jelas gitu kan, harus jelas menyampaikannya. Kalau hanya mengetahui temuan Dewas, apakah juga pengawas rutan itu sendiri apa nggak ada? Ya kan itu menjadi permasalahan. Itu yang juga termasuk yang harus diperbaiki kalau memang seperti itu. Nah kemudian pemotongan tadi. Pemotongan. Ada beberapa direktur, beberapa deputy yang berurusan dengan kalau saya melihat ya setelah adanya undang-undang yang baru ini kan dia masuk kepada sistem di pemerintahan yang harus mengikuti kepada KSN. Di sana ada deputy dan kemudian ada direktur. Dan harusnya dengan undang-undang ini tidak ada lagi seperti masa lalu direktur sampai lebih dari 10 tahun kan waktu itu kan yang seperti itu. Kalau sekarang aturan dari Kemenpan kan nggak boleh lagi seperti itu, harusnya lebih baik gitu. Jadi sekarang permasalahannya adalah permasalahan pada manusianya itu sendiri, pada moralnya, integritasnya, dan pada keseluruhannya yang Pak Firly pimpin ini kan, karena kan komisioner di bawah komisioner kan ada strukturalnya. Nah ini harus dilihat gitu, bagaimana penempatan para pejabat-pejabat itu juga, pejabat deputinya, direkturnya yang saat ini juga sedang ada pansel untuk penempatan deputy yang kosong dan juga direktur-direktur yang kosong ya. Nah Bu Yenti kan menjadi panitia seleksi pansel saat seleksi pimpinan KPK periode saat ini. Saat itu mengukur integritas kandidatnya seperti apa sih Bu Yenti, dan tahun ini juga Bu Yenti akan menjadi pansel untuk deputy dan direktur, betul ya Bu ya? Ya sedang jalan pemilihan untuk pengisian jabatan deputy dan direktur yang kosong ya, sedang jalan ini. Dan kita mengundang calon-calon yang bagus ya karena sudah pembukaan sudah dilakukan. Iya, pada waktu itu kan ukurannya itu kan bukan hanya dari kita ya, apalagi integritas. Kita kan ada vendor-vendor tentang manajerialnya, kemudian psikologinya, bagaimana tata kelola, bagaimana pahaman mereka tata kelola di KPK-nya, kemudian kita ada masukan masyarakat, kemudian kita wawancara dan segala macam. Jadi ada vendor ya yang berkaitan dengan integritas dan kalau dari kami kan dari masukan-masukan masyarakat, bagaimana mereka itu sebetulnya track record-nya gitu ya dan sebagainya. Ya waktu itu ya firm lah ya, tapi ternyata kan seperti ini. Ketika itu firm, bagus, dan kita paling enggak pansel waktu sampai ke angka 20 orang, ya kan? Dan yang 20 itu bisa dibahas dengan Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara waktu itu melalui itu ya, sebagai penyambungnya itu kan kalau mau dipilih dari itu kan memang ada 20 itu sesuai dengan kriteria yang sudah lolos pada waktu itu. Dan saya sudah menyatakan bahwa paling tidak ya, ini ada kelemahan itu tentang TPPU. TPPU pada waktu itu saya sendiri yang menyanyikan komitmennya setiap kasus ada TPPU. Tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi harus bagaimana? Padahal kita masih punya wawancaranya, masih punya
recordingnya kan ada Ya. dan menyampaikan. Tiba-tiba sekarang juga tidak ada TPPU. Kita menyampaikan bahwa hati-hati, jangan berbicara dengan pihak lain. Ternyata salah satu komisioner malah gitu ya. ya berbicara, malah kemudian ada indikasi-indikasi, ada gratifikasi dan lain-lain yang ditengarai oleh masyarakat yang ini harusnya juga ditindaklanjuti soal menunjukkan bahwa itu terjadi apa tidak. Sayangnya kan tidak juga, hanya mengundurkan diri gitu. Nah, Bu Yenti melihatnya apa yang salah, apa yang jadi masalah begitu kalau waktu itu komitmennya sudah diminta, sudah bersedia, aturannya pun sudah ada, tapi pada praktiknya malah seperti ini. Iya, dengan masuknya sebagai undang-undang baru kan masuk sebagai bagian dari pemerintahan yang lembaga di dalam pemerintahan gitu ya. Sebenarnya tidak apa-apa juga gitu kan. Jaksa, polisi kan juga masuk dalam pemerintahan. Kalau mereka baik ya baik saja. Sekarang kejaksaan bagus sekali ya untuk TPPU-nya. Jadi permasalahannya kan bukan di situ juga. Jadi permasalahannya adalah mungkin ya ini dukungan politiknya juga nggak ada gitu, dukungan politik untuk agar KPK itu bagus, agar pemberantasan dan pencegahan korupsi itu bagus dan kemungkinan pengawasan kan KPK itu kan ada supervisi dan koordinasi ya, kemudian ada mengambil alih atau bahkan mengalihkan kasus ya, itu untuk dilihat. Nah ini kan juga sepertinya tidak jalan gitu kan. Ini makanya direktur yang sudah kosong ini harus segera pengisiannya yang benar gitu, yang sesuai dengan kriteria yang ada. Karena bukan hanya di tangan komisioner sebetulnya. Pada struktural itu yang sangat penting yang kita lupa gitu ya. Seolah-olah segala sesuatu itu hanya komisionernya saja. Bukan. Tetapi pada kelembagaan itu sendiri, struktur dari kelembagaan itu sendiri harus kita lihat siapa orangnya, bagaimana integritas mereka. Ini yang sangat penting. Harusnya sekarang bagus karena apa? Kalau mengikuti KSN kan tidak mungkin direktur sampai lebih dari 10 tahun. Menjabat itu lebih kan dari itu ya Bu ya, dari betul, waktu yang ditentukan. Tiap 2 tahun sekalipun harus dilakukan job fit ya, masih pantas apa tidak itu sesuai yang ada aturan dalam Kemenpan. Lalu KSN kan seperti itu. Harusnya sekarang lebih bagus gitu. Harusnya tidak ada lagi seperti itu. Nah ini permasalahannya kita harus melihat. Tapi yang paling penting ya integritas, pengawasan artinya pencegahan itu harus jalan juga. Memang KPK menindak, memang masyarakat senang kalau KPK itu OTT atau penindakan. Tapi itu terlambat kan. Harusnya masyarakat senang kalau tidak terjadi korupsi. Karena apa? Karena pengawasan terhadap proyek-proyek pengawasannya lemah itu ya. Iya, pencegahannya terhadap proyek-proyek besar negara itu bagaimana, itu perlu kita tanyakan kepada KPK gitu. Oke, kalau misalnya pengawasan apakah harusnya Dewas yang maksimal mengambil peran ini, Bu Yenti, dan tidak berjalan dengan baik? Bukan, kalau Dewas itu kan mengawasi komisioner dan lainnya itu ya, Dewasnya. Tapi KPK sendiri kan mengawasi, kan bersinergi dengan program-program, kan kerjasama dengan program-program pemerintah. Ketika pemerintah punya program-program besar, program-program yang program-program yang sangat penting, sangat besar seperti BTS itu kan harusnya nggak terlambat seperti itu. Kalau memang ada kerjasama yang baik sebelumnya, itu KPK harus ada kerjasama dalam hal bagaimana program ini harus memberikan edukasi, memberikan kampanye. Program ini bocornya nanti di mana. Nah ini, jadi kalau sudah terlanjur ya memang harus penindakan, tetapi pencegahannya yang kita tanyakan. Dan lagi ya, kalau misalnya kok sampai di KPK kok malah KPK-nya sendiri yang terlibat pemotongan. Pemotongan itu udah keterlaluan buat saya. Dan ini kasus ini ya sebaiknya yang rutan ini sebaiknya ditangani oleh kepolisian saja. Agar tidak ada tumpang tindih kepentingan begitu. Iya, dan masih ada kasus besar kan, masih ada kasus ini Kementan ya, Kementan sedang ada kasus ya kan, dan ada kasus-kasus besar yang lain yang buron-buron juga belum ditangkap. Jadi ini serahkan ke polisi, apalagi kalau nanti ternyata memang awalnya adalah masalah kesusilaan. KPK nggak punya kewenangan kalau itu ada kasus kesusilaannya, supaya aman, tidak ada masalah. Serahkan pada polisi, jaksa juga jangan, karena dia tidak menangani penyidikan kalau ada kesusilaannya. Tapi polisi harus bisa dipercaya. Komitmennya sebenarnya sudah ada, integritas yang diuji sekarang, dan KPK harus membuktikan ini dengan ada kasus-kasus. Dan prioritas juga, skala prioritasnya juga kurang firm ya. Skala prioritasnya itu bagaimana gitu. Terima kasih Bu Yenti, mantan Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasi. Selamat malam. Selamat malam.
Berikutnya saudara, kami kembali dengan mengajak Anda untuk melihat keramaian tempat wisata malam ini mulai dari Bogor, Yogyakarta hingga Bali di Sapa Indonesia Malam.